Oke ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel DMNG. Oke ya, pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan membahas terkait dengan tips dan trik info dasar kita sebagai seorang YouTuber pemula ya. Jadi pada pembahasan sebelumnya sudah sempat saya bahas, yaitu adalah tips untuk mengupload video, dan yang kedua adalah tips untuk mengoptimalkan video. Jadi pada pembahasan kita kali ini yaitu adalah tips thumbnail dan judul ya. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk di pembahasannya ya, yaitu tips thumbnail dan judul ya. Di sini dijelaskan bahwa bagaimana penonton dapat mengetahui isi video Anda. Biasanya penonton akan melihat thumbnail dan judul Anda terlebih dahulu. Jadi maksudnya di sini hal pertama yang dilihat oleh penonton di YouTube itu adalah thumbnail ya. Jadi pada saat kita melakukan pencarian nih di YouTube ya, contohnya saja mungkin kayak tutorial ya teman-teman. Tutorial, kita mencari tutorial YouTube ya, tutorial YouTube. Nah, pada saat kita melakukan pencarian itu, searching di YouTube itu akan muncul berbagai macam channel ya yang menawarkan terkait tentang tutorial-tutorial. Nah, disitulah letak thumbnail itu berfungsi teman-teman ya. Thumbnail itu berfungsi gimana caranya bisa bersaing pada saat, karena banyak nih yang menawarkan terkait tutorial. Gimana caranya orang bisa mengklik video kita dari sekian banyak tawaran yang diberikan oleh channel lain seperti itu ya. Jadi itu tujuan dari thumbnail itu sendiri. Jadi pada saat meskipun banyak yang serupa dengan pembahasannya kita, tapi karena thumbnailnya kita itu menarik ya, dan bisa memberikan kesan tanda tanya di kita, akhirnya kita, oh ini bagus nih, kelihatan bagus nih, jadi orang akan mengklik video kita ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa fakta menarik terkait thumbnail ini, 90% video berperforma terbaik itu memiliki thumbnail custom ya. Ya ini semua video berperforma itu 90% rata-rata mengandalkan yang namanya thumbnail teman-teman. Jadi mereka memang fokus di thumbnail pada saat mau ngupload video, bukan asal-asal membuat thumbnail saja teman-teman ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang pertama, untuk pembahasan terkait masalah thumbnail dan judul itu ya, yaitu adalah mendesain thumbnail yang tampil beda ya. Jadi sebelum saya membahas bagian-bagian dari gimana caranya mendesain thumbnail yang tampil beda ya, saya mungkin bisa menjelaskan dulu ya teman-teman, bahwa terkait masalah pembahasan thumbnail dan judul ini, subbahasan yang pertama itu kan mendesain thumbnail yang tampil beda. Nah, di subbahasan berikutnya itu ada lagi teman-teman, ada lagi, yaitu cara menulis judul, kemudian jenis judul video, kemudian ada lagi yang namanya mempelajari data secara mendalam, ada lagi saran dari YouTube itu sendiri ya. Jadi banyak sekali pembahasannya, mungkin ada sekitar 4 atau 5 pembahasan. Dan kalau kita mau menyelesaikan di pembahasan thumbnail dan judul ini di pertemuan kali ini tuh mungkin agak panjang ya durasinya, sehingga takutnya teman-teman jadi bosan ya. Jadi mungkin pembahasan kali ini saya akan membahas yang ini saja, dan akan saya bagikan bagi beberapa sesi untuk pembahasan thumbnail dan judul ini ya. Jadi pembahasan kita yang pertama yaitu adalah mendesain thumbnail yang tampil beda ya. Di sini jelaskan yang pertama itu adalah siapa target penonton Anda. Konten yang menargetkan subscriber dapat menyoroti fitur populer layaknya sahabat Anda. Konten yang menargetkan penonton casual dapat berfokus pada tindakan emosi yang relevan secara universal seperti wajah yang terkejut ya. Jadi maksudnya itu adalah kalau kita punya subscriber nih ya, subscriber karena dia sudah kenal kita, maka sebaiknya subscriber kita itu supaya lebih dekat lagi dengan kita, setiap thumbnail kita itu kita menampilkan wajah kita
sebagai bagian dari branding kita, sehingga mereka menjadi lebih akrab dengan kita. Pada saat ada muncul di beranda mereka terus terlihat wajah kita, itu akan mereka merasa oh kenal kita ya, dan lebih dekat dengan kita, sehingga mereka akan ngeklik video kita seperti itu. Kemudian untuk target penonton yang casual yang memang belum pernah melihat video kita mungkin, atau belum menjadi subscriber kita, di situ kita bisa memanfaatkan yang namanya mimik atau wajah kita yang lebih seakan memberikan tanda tanya ke mereka dengan tampilan yang menarik dan memberikan tanda tanya lah, sehingga mereka merasa rasa ingin mengklik video kita itu jadi tinggi, karena dia bertanya-tanya ini apa sih isinya, seperti itu, apa sih isi video yang ditawarkan dari thumbnail ini ya, seperti itu teman-teman. Terus yang kedua adalah Anda dapat menerapkan aturan sepertiga untuk membuat gambar yang menarik. Kemudian tempatkan gambar Anda dengan teks deskriptif dan branding. Jika Anda menambahkan teks, pastikan untuk menggunakan font yang mudah dibaca. Jadi maksudnya aturan sepertiga ini adalah jadi thumbnail itu usahakan sepertiga dari thumbnail kita itu isinya adalah branding, atau kalau memang orangnya lah istilahnya, wajah orangnya. Jadi seperti mungkin teman-teman lihat dari thumbnail saya itu ada gambar saya, kemudian ada tulisan ya, seperti itu. Jadi maksudnya ada gambar wajah sepertiga dari total isi thumbnail, kemudian ada tulisan. Nah, di tulisan itu jangan sampai teman-teman menggunakan font yang agak rumit, agak susah untuk dibaca. Mungkin ada kayak semacam tulisan-tulisan yang letter lah, yang seakan sudah di racing. Nah itu kalau bisa yang biasa saja, yang normal saja, yang gampang dibaca, mungkin kayak Calibri yang di bold seperti itu, sehingga akan mudah dibaca ya teman-teman. Kemudian pembahasan ketiga itu adalah hindari desain yang terlalu rumit. Penggunaan warna komposisi yang dimas dapat membantu menarik perhatian, tetapi penggunaan yang berlebihan juga membuat desain kita terlihat kurang bagus ya. Maksudnya di sini adalah kombinasi warna ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan kombinasi warna yang terlalu banyak dan berlebihan di thumbnailnya, karena mau tampilan thumbnailnya itu ramai dan terlihat bagus. Karena terlalu berlebihan ya akhirnya kurang menarik dan kurang bagus dilihat, karena terlalu menor istilahnya kayak gitu ya. Jadi kalau bisa kalau saya sendiri sih menyarankan kalau bisa pakai mungkin latar yang biasa saja, terus tulisannya kalau bisa pakai 3 jenis warna saja ya, seperti itu, supaya tidak terlalu menor juga, dan kombinasinya sudah ada juga dengan 3 warna itu ya. Itu. Terus yang keempat adalah thumbnail ditampilkan secara berbeda di berbagai perangkat. Jadi pasti ukuran gambar thumbnail Anda sebesar mungkin. Maksudnya di sini adalah thumbnail ya. Jadi ada tampilan di desktop, ada yang di tampilan HP ya. Tapi kalau saya rasa untuk thumbnail ini, untuk ukurannya pada saat kita membuat thumbnail itu sudah ada ya, sudah ada fiturnya di mungkin kayak di Pixellab, sudah ada ukuran dari thumbnail itu sendiri. Pada saat kita membuat thumbnail itu sudah ada teman-teman. Jadi saya rasa ini tidak ada masalah untuk masalah pembentukan ukuran dari gambar thumbnail kita, karena sudah ada fitur di aplikasi tersebut yang memang khusus untuk ukuran thumbnail seperti itu. Terus yang terakhir adalah setiap penonton memiliki selera yang berbeda dan gaya thumbnail dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, gunakan gaya thumbnail sesuai dengan tren, komunitas, dan kategori video Anda. Sebaiknya lakukan eksperimen dengan memperbarui thumbnail lama yang meningkatkan daya tarik bagi penonton baru. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi terkadang ya itulah saking berpengaruhnya thumbnail itu ya, karena
thumbnail kita yang pertama itu kurang bagus sehingga view-nya agak sedikit nih, agak kurang. Nah, teman-teman mungkin bisa merevisi kembali, melihat apa sih yang lagi tren saat ini, yang gambar ataupun tulisan yang kayak gimana sih, ataupun tampilan kayak gimana sih yang kita bisa tambahkan di thumbnail kita, sehingga kita bisa meningkatkan performa video kita lewat thumbnail. Jadi kita bisa, thumbnail itu bisa dirubah ya, dirubah kapan saja oleh teman-teman. Tapi jangan keseringan juga, jangan sampai belum terbentuk kayak semacam algoritma, tapi teman-teman sudah merubah, baru seminggu rubah lagi, baru seminggu rubah lagi. Tapi lihat beberapa bulan, kalau memang tidak peningkatan, mungkin teman-teman bisa merubahnya dengan gaya atau tren ataupun kata-kata yang lagi viral di waktu yang saat itu juga ya, seperti itu ya. Jadi untuk terkait masalah desain thumbnail ini mungkin cuman itu ya. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait masalah cara menulis judul ya, cara menulis judul. Tips dan triknya itu nanti akan dibahas, karena kalau dibahas sekarang itu akan agak kepanjangan teman-teman, sehingga teman-teman takutnya akan merasa bosan ya. Saya rasa itu yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami dan bisa bermanfaat buat teman-teman, untuk teman-teman bisa aplikasikan pada saat teman-teman baru memulai mengelola channel YouTube teman-teman ya. Seperti itu. Saya akhiri, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.